Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Bapak Haji Adrianus Amri, SSTP MSI, selamat datang Bapak. Yang terhormat Kabid Media dan Humas KONI Provinsi Sumatera Selatan sekaligus Ketua IPF Indonesia Pickleball Federation Sumatera Selatan Bapak Daeng Supriyanto CMSP SHMH, selamat datang Bapak Daeng. Yang terhormat Ketua MKKS Kota Palembang, yang terhormat Ketua MGMP dan KKG PJOK Kota Palembang, serta Bapak Ibu Guru PJOK Kota Palembang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat untuk berkumpul di aula ini dalam acara sosialisasi cabang olahraga pickleball. Salawat beserta salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu, akan saya bacakan rundown ataupun susunan acara pada hari ini tentang sosialisasi pengurus provinsi Indonesia Pickleball Federation Sumatera Selatan Palembang 21 Juli 2025. Yang pertama pembukaan, kedua doa, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Patriot Olahraga, keempat sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, kelima presentasi dari narasumber, keempat tanya jawab, kelima penutup serta dokumentasi. Oke, untuk Bapak Ibu silakan untuk berdiri. Kita akan segera menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus Mars Patriot Olahraga. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami
berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Silakan duduk kembali Bapak Ibu guru. Baik, acara selanjutnya demi kelancaran sosialisasi kita pada pagi hari ini, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Maulana SPD. Kepada Bapak kami silakan. Di podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Haji Adrianus Samri untuk memimpin doa. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sama-sama. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk pembukaan kali ini kita sama-sama membacakan umul kitab surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan berjalan dengan baik dan lancar. Al-hadiniyah ukliniyatin soleha bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Baik Bapak Ibu, mohon maaf yang beragama lain. Di sini saya akan berdoa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana walakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Nabil Ummi wa ala alihi wa barik wassalam man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimin wal mu'minat muslimina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang, di sini kami berkumpul di aula Dinas Pendidikan Kota Palembang. Tautkan hati kami ya Allah, agar apa yang kami niatkan karena-Mu, kami niatkan untuk peserta didik kami berjalan dengan baik dan lancar dan memberikan maslahat kepada sekeliling kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di sini kami berkumpul untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik kami, agar apa yang kami niatkan hari ini, yaitu sosialisasi cabur baru yaitu pickleball, menjadi hal yang membuat generasi penerus kami antusias dan bersemangat dalam belajar ya Allah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadanan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma yassir wa la tu'assir bi rabbi tamim bil khair. Rabbana la tu'ahidna inna shina a'tana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang dan dilanjutkan penyerahan secara simbolis alat peraga cabur pickleball. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita semangat olahraga dulu ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta nikmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka acara sosialisasi pengurus provinsi Indonesian Pickleball Federation di Sumatera Selatan. Salawat teriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ketua Bidang Humas Provinsi KONI Provinsi Sumatera Selatan, Bapak sekaligus Ketua Umum Indonesian Pickleball Federation Sumatera Selatan, Bapak Daeng Suprianto. Mohon izin berdiri Pak. Beliau ini nama Daeng Sumatera Makassar, Suprianto mungkin Jawa, Surabaya, tapi kalau Paras Medan, Palembang. Cuman kita ngobrol pacak kalau bahasa Palembang. Itulah Bapak Daeng. Selanjutnya yang beserta jajaran KONI Sumatera Selatan yang saya hormati, PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Ibu Kapiatul Ahlia, PLT Kepala Bidang SD Pak Al-Hadi, Kepala Seksi Sarpras Bidang SMP Bapak Basri, Ibu Nurbaiti. Beliau ini selain Kepala Sekolah juga sebagai Wakil Ketua Bu ya, Wakil Ketua IPF Sumatera Selatan.
beserta Ibu dari KONI juga, sama apa dari IPF? Dari KONI. Para yang saya hormati, Ketua MGMP, KKG, PJOK, serta guru-guru sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama kami akan mensosialisasikan dan memaparkan. Kemarin Bapak Daeng ini beserta rombongan datang kepada kami memperkenalkan olahraga baru, cabang olahraga baru, yaitu pickleball. Saya sendiri baru mengetahui pada saat itu, namun setelah saya searching, saya cari-cari informasi, ternyata pada saat PON di Sumut kemarin sudah eksibisi ya, masuk dalam cabur eksibisi, dan insya Allah di tahun 2028 di mana Pak? Di NTB, Lombok, itu akan menjadi cabang olahraga resmi pada PON 2028 nanti. Untuk itu kami akan memperkenalkan baik kepada guru-guru maupun siswa, karena olahraga ini memang saya sampaikan kepada Bapak Daeng. Bapak Daeng, ini pickleball ini hampir sama dengan paddle ya, tenis, yang mana kita tahu ini olahraga yang eksklusif, mahal, dan yang hanya menengah ke atas yang menjangkau. Namun tidak demikian, olahraga ini dapat dikenal ataupun dilakukan oleh semua kalangan. Tadi Bapak Daeng bercerita ke kami mulai dari anak umur 9 tahun sampai dengan umur 50 tahun ini masih bisa untuk mengikuti kegiatan ini. Artinya kalau di cabang olahraga lain mungkin golden age-nya itu di umur 30 tahun itu sudah batas maksimal. Namun dengan pickleball ini artinya memang olahraga yang ringan, dengan motonya apa Bu Nurbati? Easy and fun ya, benar ya? Easy and fun, disenangi dulu, baru kita bahagia. Nah untuk itu kami di sini Dinas Pendidikan ingin mensosialisasikan, makanya kami bekerja sama dengan KONI Sumatera Selatan untuk door to door melaksanakan kegiatan ini. Adapun kendala kami, tantangan kami ke depan yaitu permasalahan lapangan Bu ya. Nah di sini bedanya dengan tenis dan paddle, olahraga pickleball ini bisa dilaksanakan di lapangan yang ukuran berapa Bu? 6 kali 13 ya, 6 kali 13. Di sini juga bisa kita buat, di bawah kita bisa buat, di SKB bisa kita buat, maupun di sekolah-sekolah yang sudah ada lapangan kita bisa buat seperti itu. Tidak spesifik untuk alasnya seperti badminton, namun bisa digunakan dengan lapangan yang seadanya asal semennya rata. Selanjutnya kami juga akan bekerja sama untuk pengadaan lapangan ini yang sangat sederhana, bisa jadi nanti Pak Didit CSR maupun perorangan maupun donatur-donatur lain yang tidak mengikat, untuk lebih menyemarakkan atau lebih mensosialisasikan lagi olahraga pickleball ini ke seluruh kalangan. Yang pertama kita melalui guru olahraganya, selanjutnya guru olahraga juga memperkenalkan kepada murid-murid. Saya harapkan ke depan ada murid-murid dari Kota Palembang ini berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Amin. Jadi memang kami tidak bisa bekerja sendiri, KONI juga tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengharapkan bantuan Bapak Ibu para guru PJOK. Silakan Pak. Kami mengharapkan bantuan Bapak Ibu para guru PJOK untuk mensosialisasikan kegiatan ini, dan juga insya Allah di bulan Agustus nanti Daeng ya, akan ada coaching klinik maupun wasit ya, wasit seleksi pelatih dan wasit ya. Nah kami harapkan juga, kami tetap mensupport Bapak Ibu guru para guru PJOK untuk bisa berpartisipasi di coaching pelatih ya, pelatih dan wasit, sehingga kami harapkan juga para pelatih-pelatih dan wasit-wasit ini bisa berpartisipasi di nasional maupun di internasional.
Mungkin itu saja sambutan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekali lagi kami harapkan Bapak Ibu mengikuti sosialisasi ini, dan insya Allah di akhir acara kita juga akan praktek langsung ya, praktek langsung di lapangan bawah, di lapangan outdoor lantai 2. Kita simak bersama-sama seperti apa cara bermainnya, aturan bermainnya, dan lain sebagainya. Dari KONI Sumatera Selatan juga kami ucapkan terima kasih atas bantuan net, bola maupun pedalnya, yang insya Allah ini sebagai pemicu awal, semoga dapat berkembang lagi ke kemudian hari. Semoga kita semua dapat tahu olahraga ini dan menghasilkan prestasi. Demikian kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Amri, kita penyerahan secara simbolis dahulu untuk alat peraga cabur pickleball serta dokumentasi yang akan diserahkan langsung oleh Pak Daeng Suprianto. Oke, baik. Acara selanjutnya yaitu presentasi yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, Bapak Daeng Suprianto. Pasti Bapak Ibu penasaran, pickleball itu sejarah, peraturan, dan ukuran lapangannya seperti apa. Inilah, kita sambut Bapak Daeng Suprianto sebagai narasumber. Kami persilakan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelum itu kita yel-yel lagi ya. Kalau tadi salam olahraga dulu Pak ya. Salam olahraga, jaya. Salam olahraga, jaya. Kalau saya sebut pickleball, easy and fun. Easy and fun, oke. Pickleball, easy and fun. Pickleball, sekali lagi pickleball, bom 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 ya. Pickleball, bom 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 bom. Baik, yang terhormat yang kami banggakan dan kami Pak Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Pak Amri, yang terhormat Ibu Sekdis ya, yang terhormat Bapak Kabid SD maupun Kabid SMP yang kebetulan hadir pada hari ini. Dan yang kami banggakan luar biasa ini guru-guru olahraga se-Kota Palembang. Tepuk tangan dulu dong buat guru olahraga. Luar biasa ya. Jadi simpel kok sebenarnya. Jadi pickleball ini sebenarnya sudah lama berada di dunia ya. Terutama pickleball ini berasal dari negara Amerika Serikat. Itu dimulai dari tahun 68. Tapi bisa dilihatkan dulu visualisasinya, coba bisa dilihatkan visualisasi. Nah itu bisa ditampilkan biar nanti kan enak baru saya cerita ya. Kita lihat visualisasinya dulu, bisa bisa masuk ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebetulan memang di Sumatera Selatan kita baru terbentuk di bulan 2 tadi untuk kepengurusannya, dan alhamdulillah
Dari bulan 2 sampai sekarang ini sudah ada kepengurusan IPF, Indonesia Pickleball Federation, itu sudah 17 kabupaten kota, luar biasa. Ya, tepuk tangan. Tidak ada organisasi yang secepat kita ini, karena mungkin memang posisi olahraga ini olahraga yang menarik seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, olahraga ini sebelum kita ada visualisasi, itu adalah olahraga yang menggabungkan 3 cabang olahraga. Yang pertama itu adalah bulu tangkis, tenis meja, dan tenis lapangan. Nah, untuk sarana dan prasarana juga cukup gampang. Kalau dulu orang olahraga menengah ke atas, olahraga yang mahal gitu ya. Ternyata tidak gitu loh. Untuk sarananya ini kita bisa ambil kesimpulan, untuk buat pedal kalau bahasa kita raketnya, itu nanti bisa Bapak-bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan yang termurah. Bahkan itu kita bisa mengajak anak-anak untuk berkreativitas. Dengan cara apa? Ayo anak-anak coba kita buat prakarya membuat pedal. Nah, ketika sudah membuat pedal, nanti kami dari IPF Provinsi Sumatera Selatan itu akan menyuplai bolanya. Kami pastikan seluruh sekolah minimal 50 bola nanti yang akan kami suplai ke seluruh kota Palembang, ke seluruh sekolah kota Palembang. Ya. Ini bagian daripada kami bagaimana untuk menjaring daripada bibit-bibit atlet. Karena Bapak-bapak Ibu ketahui sebenarnya olahraga ini olahraga yang jangkauan itu jauh gitu ya. Artinya untuk pembinaan atlet itu dari usia dini, dari usia 9 tahun sampai ke 50 tahun usianya. Bapak-bapak Ibu bisa bayangkan kalau dia kita bina dari sekarang, dari usia 9 tahun sampai dia menginjak dewasa, berapa banyak nanti keuntungan-keuntungan yang akan diraih daripada atlet yang berprestasi itu. Karena atlet yang namanya atlet yang sudah prestasi pasti akan mendapatkan fasilitas yang luar biasa, baik itu dari kita sebagai cabur maupun dari KONI Sumatera Selatan. Karena kebetulan saya jadi di KONI Sumatera Selatan sebagai Kabid Humas KONI, memberikan informasi bahwasanya ketika ada atlet yang memang berprestasi itu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, baik dia akan melaksanakan sekolah unggulan maupun dia akan melaksanakan menjadi pegawai atau menjadi anggota TNI Polri. Itu kami akan memberikan rekomendasi agar mereka bisa diterima di instansi yang mereka inginkan. Banyak kok cabang-cabang olahraga yang sudah menurunkan atlet-atlet itu menjadi pas pampres, menjadi polisi, menjadi pejabat, menjadi orang-orang yang hebat seperti itu. Karena kita tahu bahwasanya ketika nanti tidak diberdayakan ekonominya, maka kesian juga kita sebagai patriot olahraga seperti itu. Nah, untuk selanjutnya IPF ini nanti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwasanya akan melaksanakan coaching klinik, atau kami nanti di bulan Agustus itu akan melaksanakan diklat pelatih dan wasit yang nantinya lisensi itu lisensi nasional. Karena Bapak Ibu ketahui bahwasanya alhamdulillah kita di Kota Palembang terutama Sumatera Selatan itu menjadi tuan rumah Pickleball Indonesian Pickleball Open di Sumatera Selatan, di Kota Palembang. Tepuk tangan dulu nih. Yang nantinya single event ini akan diikuti oleh 32 negara, mulai dari Eropa, Amerika sama Asia. Jadi nanti pemain handal internasional itu akan hadir di sini secara langsung dari Amerika Serikat langsung. Jadi oleh karena itu akan terjadi di tahun depan, tahun 2026 di bulan Juni kalau nggak salah. Jadi kita persiapkan bagaimana kita Kota Palembang menjadi tuan rumah, dan kita siapkan juga bibit-bibit atlet kita seperti itu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi bahwasanya pickleball ini sudah dipertandingkan di PON Aceh dan Medan, dan kebetulan kemarin ditandingkan di Medan eksebisi, dan untuk 2028 nanti itu akan dipertandingkan secara khusus di NTB. Nah, kami persiapan ini 2 tahun ini kami akan menggebleng terutama anak-anak kita di Kota Palembang itu kalau bisa pasti akan kami bawa ke sana menjadi atlet Sumatera Selatan yang akan bertanding di tingkat nasional. Tepuk tangan dulu. Karena kita tahu bahwasanya sebenarnya Kota Palembang ini sangat potensi besar Pak untuk bisa kita bina, bisa kita didik menjadi atlet pickleball. Karena dulu kalau dulu kita waktu kecil Pak, di zaman tahun 80-an itu kami kalau nggak ada bulu tangkis itu kami buatnya dari Pak, dari
dari triplek ya, bolanya itu kadang-kadang kami buat dari karet, kami gulung-gulung ya kan, kami main. Artinya ini suatu permainan yang memang sudah terbiasa kita lakukan dan sekarang dibentuklah menjadi cabur baru seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami berharap nanti ke depan kalau Pak gimana ininya sarananya, raketnya, netnya seperti apa. Memang kalau kita bicara masalah secara profesional, netnya itu 1.700.000 Pak. Tapi kami bisa pastikan net untuk bulu tangkis yang harganya 90.000, yang harga 70.000 itu bisa kita mainkan Pak. Tinggal kita diturunkan saja. Karena itu kan ukuran netnya kan lebih rendah daripada net dari dari bulu tangkis ya. Nah jadi sangat murah seperti itu dan memang menyenangkan seperti itu dan tidak berbahaya bagi anak-anak maupun orang tua yang sudah masa usia senja tahun 45 sampai 50 tahun seperti itu. Nanti kita praktekkan ya Pak ya, izin saya nanti praktekkan di lantai 2, kita main sana bareng-bareng, bola sudah kita siapkan, pedal sudah kita siapkan juga. Artinya kami berharap olahraga ini sama dengan ini kata yel-yel kita, menyenangkan dulu, artinya anak-anak senang dulu seperti itu, baru kita berbicara masalah prestasi seperti itu. Intinya kami berharap ke depan nanti di bulan Agustus itu Pak, kami sebenarnya pelantikan di bulan Agustus, langsung kami akan melakukan semacam diklat untuk pelatih dan wasit ya. Itu di sekitaran kita sini Bu, saya sampaikan juga Bapak Ibu, Pak Kepala Dinas, ada wasit nasional dan pelatih nasional. Silakan Ibu Betty, angkat berdiri dulu Bu, tepuk tangan dulu buat beliau. Beliau ini luar biasa Bu, semangatnya meskipun sudah ini tapi luar biasa ya kan, mengikuti olahraga, bahkan mengikuti daripada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di Jakarta di PB ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti bapak-bapak sekalian mengikuti juga. Kalaupun nanti di situ mahal, tenang, di Kota Palembang tidak akan begitu mahal, yang penting ikut saja ya kan. Kami pastikan untuk biayanya itu tidak terlalu mahal seperti Ibu yang luar biasa tuh dengan biaya sendiri tapi beliau tetap semangat. Intinya bagaimana olahraga ini bisa dikenalkan di sekolah-sekolah, dan sekolah itu nanti akan kita laksanakan semacam ini Pak, bukan eksibisi tapi pertandingan tingkat pelajar SD dan SMP untuk pedalnya di bulan Agustus. Jadi mulai dari sekarang mungkin bisa disiapkan nanti. Boleh Pak ya, saya sampaikan nomor saya kalau ada yang perlu dipertanyakan, catat saja nomor saya 0813 70 16 12 27 0813 07 16 12 27. Jadi siapapun nanti yang telepon saya, nanti insya Allah apapun yang terkait masalah cabur ini akan kami sampaikan secara gamblang, dan kami akan mempermudah bagi ke sekolah-sekolah yang ingin memang benar-benar di sekolahnya itu bisa anak-anaknya itu senang dan riang gembira. Tadi sudah disampaikan juga oleh Kepala Dinas bahwasanya untuk lapangan kami punya target Pak Kepala Dinas, mudah-mudahan satu sekolah satu lapangan untuk Kota Palembang. Ya, kita akan sama-sama dengan Kepala Dinas Kota Palembang untuk mencari solusinya bagaimana nanti ada semacam sponsor atau semacam apa, nanti kami akan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang. Saya rasa nanti bisa dilihat di handphone, ada di YouTube itu Koni Sumsel TV, bisa di searching dulu di Koni Sumsel TV, bisa di searching sudah. Nah itu diklik, karena nanti seluruh kegiatan itu akan dilihat di sini, dan kami akan menampilkan bagaimana cabur baru ini, pickleball ini terus bergerak seperti itu ya. Jadi sangat simpel. Nanti kalau bagaimana pertandingannya, bagaimana mainnya, nanti ada waktunya nanti akan kami siapkan pada saat kita melakukan diklat olahraga, diklat para juri dan pelatih ya Pak, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, saya rasa itu ya yang simple tapi juga padat apa yang sudah kami sampaikan. Saya tutup dulu dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Dai Supriyanto yang sudah mempresentasikan. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu tentang tanya jawab dan diskusi
antara peserta dan narasumber mengenai cabur baru yaitu pickleball ini. Pertanyaannya cukup 3. Nah, silakan tunjuk tangan, nanti saya akan datang kepada yang bertanya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Daeng tadi. Pertama, tadi sudah terima kasih kami telah diberi nomor HP. Yang berikutnya yang kami ingin tanyakan untuk sosialisasi masalah kelengkapan ini. Kalau seandainya tadi ada yang diberikan oleh KONI, subsidi dan sebagainya, kalau untuk di luar apakah standarnya bisa kita gunakan untuk dibeli, misalnya di mana di tokonya olahraga sudah ada atau belum gitu, dan harga kira-kira standarnya berapa, karena kita mengingat ini mungkin kebutuhannya ke siswa, nanti kalau kita suruh siswa beli harganya yang wah, nanti orang tua wali murid agak ribut juga nanti. Ya, itu demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin. Baik, saya langsung tanggapi saja dari Pak ini tadi ya. Nanti satu-satu biar cepat. Yang pertama nanti itu bukan dari KONI Sumsel, Pak. Jadi itu tadi sarana prasarana dari Pengcap, Pak. Pengcap Indonesian Pickleball Federation Sumatera Selatan. Jadi kalau kami di KONI cuma hanya memberikan ini aja, memberikan sosialisasinya. Terkait masalah sarana dan prasarana tadi, itu saya sudah sampaikan, memang tidak diperjualbelikan secara utuh. Makanya saya kasih nomor telepon. Ada beberapa kategori, Pak, kalau untuk pedalnya kalau mau beli itu harganya ada yang 400.000, itu 2 pedal dengan 3 bola, ada yang 500.000 kalau yang kayak punya Pak Anu tadi yang saya sampaikan itu satu pedal itu ada 2.500.000, ada 3.500.000. Tapi gimana sih kalau seandainya kita mau nggak beli gitu, ya kan, gampang ya kan, anak-anak tidak usah disuruh beli, bapak-bapak tidak usah repot, ya kan, buat saja prakarya. Buat saja Pak prakarya, contoh ya, buat pedal kalian, ya kan, buat apa namanya untuk raket pickleball, ya kan. Nah itu nanti kalau satu triplek, Pak, itu bisa 20 sampai 30, Pak, satu triplek itu, Pak, kalau kita buat pedal aja itu, Pak. Nah itu kan mereka tinggal urunan, ya kan, mereka tinggal bisa, atau bapak-bapaknya bisa juga membuatkan, Pak, tolong dibuatkan, kasih gambar saja. Bahkan itu yang menurut saya itu menyenangkan, maksud saya, ketimbang kita harus menyuruh anak-anak beli seperti itu, karena kita tahu kondisi sekarang kan banyak efisiensi seperti itu, ya. Pak ya, halo ya Pak ya, kalaupun nanti mau beli gampang, Pak, tinggal telepon saya, ya kan, mau yang harga berapa itu sudah ada, Pak. Nah kalau untuk nanti saya sampaikan tadi, kalau untuk sekolah-sekolah kami cuma menyiapkan nanti ya, itu bolanya minimal 50 bola, Pak, seluruh sekolah. Nah kalau netnya, kalau memang juga belum mampu, nanti kami akan belikan net, Pak, tapi netnya net bulu tangkis, tapi nggak apa-apa, lebih murah lagi, ya kan. Ya lebih tinggal diturunin aja, ya kan, karena banyak. Untuk SD aja 249 sekolah, dan SMP itu 61 SMP ya, untuk negerinya, belum swastanya. Tapi yang jelas, Pak, jangan dipersulit, jangan jangan apa ya, kita anggap ini adalah fun lah, seperti itu, ya kan. Cari yang gembira seperti itu, ya Pak ya, jangan dijadikan semacam beban seperti itu. Oke Pak ya, baik, terima kasih. Oke, baik, selanjutnya pertanyaan kedua, siapa lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Oke, di belakang sekali. Sebentar Pak ya, ini sudah masuk visualnya, mungkin ada ininya, bisa dilihat. Suaranya bisa keluar? Suara bisa keluar nggak? Nah, ini pickleball. Nih, ini sudah go internasional. Di Olimpiade kita sudah.
bulu tangkis, dan tenis meja, lahir pada tahun 1965 di Pulau Bainbridge, dekat Seattle, Washington. 3 orang ayah, Joel Pritchard, Bill Bell, dan Barney McCallum, menciptakan permainan ini untuk menghibur anak-anak mereka yang bosan. Nama pickleball sendiri terinspirasi dari istilah pickleboat dalam dunia perahu dayung. Karena permainan ini awalnya menggunakan peralatan yang ada, seperti raket tenis meja dan bola plastik berlubang. Berikut adalah sejarah singkat pickleball. 1965, pickleball diciptakan di Pulau Bainbridge, Washington, oleh Joel Pritchard, Bill Bell, dan Barney McCallum. Awal mula, mereka menggabungkan elemen dari tenis, bulu tangkis, dan tenis meja untuk menciptakan permainan yang mudah dipelajari dan menyenangkan. Peralatan awalnya, mereka menggunakan peralatan yang ada seperti raket tenis meja, bola plastik berlubang, dan net bulu tangkis. Perkembangan, pickleball mulai menyebar dan menjadi populer di kalangan keluarga dan tetangga sekitar. Peraturan dibuat, aturan-aturan dasar permainan mulai disusun, termasuk penurunan tinggi net bulu tangkis. Perkembangan lebih lanjut, lapangan pickleball khusus mulai dibangun, menandai formalitas olahraga ini. Perkembangan di Indonesia. Pickleball masuk ke Indonesia sekitar tahun 2015 dan diperkenalkan secara lebih luas pada tahun 2019. Pertumbuhan pesat, pickleball menjadi olahraga yang terus berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meskipun awalnya diciptakan sebagai kegiatan rekreasi, pickleball telah berkembang menjadi olahraga kompetitif dengan berbagai turnamen dan organisasi yang mendukung perkembangannya. Melakukan diklat pelatih dan wasit, dan kita akan berikan lisensi Pak, dan itu bisa dipertanggungjawabkan di mahkamah hukum. Nah, ini ada lagi, coba tolong satu lagi himnenya apa? Pickleball. Jadi Pak, ketika kita ngadakan pertandingan, kalau kita tidak ada lisensi itu tidak boleh Pak. Itu. Jadi makanya kita persiapan nanti kalau ada kejuaraan dunia nanti ya tinggal bapak-bapak yang nanti akan menjadi wasitnya seperti itu. Nah ini pickleball, jadi maksnya ada pickleball. Ini sudah dipertandingkan di Pickleball, pickleball, ayo berolahraga pickleball. Pickleball, pickleball, olahraga untuk semua usia. Berolahraga pickleball, badan sehat, kuat dan bugar, menyehatkan, menyenangkan. Kami semua cinta pickleball. Melalui pickleball, ayo kita berprestasi, ciptakan generasi yang handal. Melalui pickleball, ayo kita ciptakan keluarga, masyarakat, negara yang hebat. Melalui pickleball. Mungkin yang di belakang tadi Pak, ada yang mau dipertanya? Iya, Pak. Ada yang bertanya Pak. Silakan. Tinggal 2 penanya lagi ya. Silakan Bu. Izin Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dunika Rahayu dari SMP Negeri 11 Palembang. Sedikit banyak saya pribadi penasaran dan tertarik karena kenapa di sini di awal dijelaskan gabungan dari 3 cabang olahraga. Mungkin nggak sabar lagi mau lihat prakteknya seperti apa ya Pak ya. Saya mau tanya tentang cara menghitungnya. Cara menghitungnya karena di sini kalau saya lihat tekniknya itu kan gabungan 3 cabang olahraga, berarti ada forehand, backhand, servisnya juga dari gerakan forehand kalau saya amati, ada volley juga, volley forehand, volley backhand, tapi mungkin smash saya belum lihat dari tayangan video.
saya mau tanya tadi, cara menghitungnya bagaimana? Apakah sama dengan 3 cabang olahraga atau ada pembedanya? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, kalau saya tadi kan sudah bicara bahwasanya ada wasit nasional dan sudah punya lisensi, saya panggil Ibu Betty untuk bisa menyampaikan apa yang dipertanyakan tadi. Silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk perhitungan itu sama seperti pingpong. Jadi sama, dia ada 11, 15 atau 21. Itu. Jadi perhitungannya sama. Hanya saja teknik bermainnya mungkin ada perbedaan sedikit. Jadi kalau untuk teori mungkin panjang, nanti kita bisa praktek langsung. Itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kota Palembang sudah punya wasit nasional, dah ya. Luar biasa. Oh, satu lagi, Bu, satu lanjut lagi. ke pertanyaan ketiga. Ya, siapa? Itu. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya, setelah dari sini boleh kita langsung turun di bawah, langsung kita praktekkan bagaimana cara main ya. Cek. Nah, sebelum kita dokumentasi untuk sesi putu barat. Baik Pak, perkenalkan nama saya Hamzah Safei dari SD 144 Palembang. Yang ingin saya tanyakan Bapak tentang pickleball ini apakah sama dengan tenis Pak? Setahu saya pernah belajar di Universitas Semarang dulu, pernah main di sana. Kemudian kami diajarkan juga tentang tenis, sama persis sama kayak pickleball ini. Kira-kira duluan tenis apa duluan pickleball ini Pak? Terima kasih Pak. Serupa tapi tak sama. Ah, itu ceritanya ya. Serupa tapi tak sama. Ini kadang-kadang kata orang pedal, beda. Pedal, tenis sama pickleball tuh beda. Ya, beda. Namanya aja beda, apalagi cara permainannya. Jadi yang jelas pedal ya, tenis sama pedal seperti itu ya. Oke ya. Jadi simpel ya. Jadi pertanyaan itu ya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini terima kasih banyak ini sudah hadir di sini. Pak Kadis Dinas Pendidikan yang alhamdulillah pada hari ini bisa membuka acara ini. Silakan kami kembali ke MC. Oke, terima kasih. Oke, acara selanjutnya Bapak Ibu, kita langsung saja praktek ke lantai 2 di lapangan badminton di bawah. Sebelum itu kita dokumentasi dulu, kita foto dulu sosialisasi hari ini. Silakan untuk Pak Kadin berdiri. Kita fotonya dari depan ke belakang lah ya. Untuk Bapak, Ibu silakan untuk berdiri. Kita abadikan momen hari ini. Foto dulu Pak ya. Foto dulu baru kita yel-yel. Oke. Tangan melesat. Oke. 1, 2, 3. Jaya. Jaya. Pickleball. 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 Bom bom bom. Sekali lagi Bapak. Oke, kalau saya bilang pickleball jawab easy and fun, lalu bom bom bom. Sekali lagi. Pickleball, easy and fun. Pickleball, bam bam bam. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut acara selanjutnya yaitu turun ke lantai 2. Kita coba bagaimana cara servisnya, terus perhitungan poin bagaimana. Kita ke lantai 2 di lapangan badminton Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.